Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan kita Suara Dalam Melodi Dema FTIK IAIN Manado. Kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan peserta KTIK MTQ 2024. Sekarang kita akan membahas masih dengan seputaran KTIK, namun dengan berbeda narasumber, yaitu Bapak Mardan Umar sebagai dosen IAIN Manado sekaligus juri di KTIK MTQ IAIN. Baik, terima kasih pertama-tama kepada Bapak. Ya, kiranya kami ingin bertanya, apa sih peristiwa yang paling penting ketika Bapak menjuri di KTIK MTQ ini? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapanya apa ini? Ke pendengar menyapa sahabat FTIK atau sobat FTIK atau teman-teman FTIK, pokoknya semualah Ya, yang melihat podcast ini. Eh, yang pertama, kalau jadi juri karya tulis ilmiah atau UKI, hal yang paling menarik itu adalah peserta mencontek. serta mencontoh. Jadi Ya. peserta membawa contekan pada saat dia mau mengikuti lomba. Itu tanda berarti dia tidak siap. Iya. Nah, kalau dia sudah siap, dia dihadapkan dalam kondisi apapun, dia sudah bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau dia sudah siap, berarti ya mau di ambil HP-nya, mau di tidak ada internet pun, kalau dia sudah siap dengan materi, dengan apa yang mau dia kerjakan, dia sudah tahu bagaimana kegiatannya, harus dilakukannya, prosedurnya, tidak ada masalah. Jadi yang paling unik itu mendapatkan peserta yang sukanya mencontek, membawa contekan. Kalau anak-anak Manado bilang kalau ujian baspik gitu. Pasti. Ya, baik, itu mungkin pengalaman yang sangat luar biasa ya. Selain itu Bapak, kiranya kami mengira bahwasannya kebanyakan anak muda itu mengira MTQ hanya sekedar mengaji, kaligrafi, namun ternyata ada KTIK-nya. Ya, jadi kalau MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan banyak cabang. Jadi selain tilawahnya, ada hifzilnya, ada kaligrafinya, khatnya, ada juga yang makalah. Jadi ada orang menyebut makalah Al-Quran, musabaqah makalah Al-Quran, atau musabaqah karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi KTIQ. Ada yang pakai MMQ, musabaqah makalah Al-Quran. Itu sama. Jadi intinya di MTQ itu tidak hanya orang lomba mengaji, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kaligrafi, tapi juga ada yang membuat makalah. Tapi makalahnya adalah makalah Al-Quran. Karya tulis ilmiah Al-Quran. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih merasakan atmosfer beda tingkat nih dari kota sampai di provinsi, terutama membersamai dengan beda-beda pendapat antar juri gitu? Ya, kalau KTI itu kan semua level, semua semua tingkatan mulai dari tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional dia sudah punya standar penilaian, dia punya standar penulisan yang baku, jadi sama semuanya. Em, Kalau perbedaan hanya pada peserta sih sebenarnya, Oke. karena kalau kita tema itu kan, misalnya yang kemarin itu temanya adalah apa ya kemarin? Kita punya tema ketahanan keluarga. Nah, itu mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi sampai nasional, tema itu untuk tahun ini. Transformasi digital dan ketahanan keluarga. Dua tema itu yang diperlombakan. Itu yang beda sebenarnya pada pesertanya. Oke. Jadi kalau kualitasnya itu kan mulai disaring dari tingkat kota, disaring, dicari yang terbaik, kabupaten kota, kemudian ke provinsi. Itu disaring juga. Nah, itu nanti yang terbaik akan dibawa ke tingkat nasional. Nah, tingkat nasional itu berhadapan semua yang terbaik dari setiap provinsi. Temanya sama, Oke. transformasi digital dan keluarga. Nanti tahun depan beda lagi, bisa jadi temanya berubah atau berkembang. Oke, baik. Berbicara tentang standar baku penilaian nih, Pak, Hmm. apa sih kesalahan-kesalahan yang paling bisa terlihat
dari peserta itu ketika menyusun KTIK ini? Nah, kalau penilaian, standar penilaian itu ada 3 bagian besar. Yang pertama dia bobot materi. Bobot materi. Bobot materi itu dia mencakup kesesuaian tema, judul, kemudian relevansinya, kemudian ada tidak ide gagasan yang baru yang dia munculkan di situ. Baru kemudian bagaimana dia mengkaji Al-Quran. Jadi tema itu dia kaji dengan ayat yang sesuai, kesesuaian ayat dengan tema. Itu bagian bobot materi. Yang kedua ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu pemilihan kata, kalimat, diksi, bagaimana dia menentukan kata yang tepat, diksi yang tepat pada tema-tema tertentu. Kemudian setelah etika, etika penulisan itu kan tidak orang tidak seenaknya menulis kan. Jadi dia harus benar-benar tahu bagaimana etika menulis. Eh, referensi harus harus bagus, harus sesuai gaya bahasanya, kemudian logikanya. Logika dan organisasi pesan juga penting. Bagaimana dia menyampaikan pesan itu dengan logika yang benar, dengan atau struktur berpikir yang teratur. Itu penting. Jadi untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah bukan hanya copy paste misalnya itu ambil dari buku, ambil dari jurnal, masuk masuk masuk, tidak. Dia harus punya struktur. Jadi harus teratur bagaimana menulis itu. Dan itu yang terus kita latih kepada peserta khususnya mahasiswa kita, bagaimana menulis, mengorganisasikan pesan secara logis, bagaimana gaya bahasa yang benar, yang baik, bagaimana bobot materinya, itu yang terus dilatih. Semua standar itu digunakan mulai dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Jadi kalau dia pelajari strukturnya, dia pelajari penilaiannya, dia pelajari bagaimana cara menulisnya, mudah-mudahan bagus isinya. Baik, kalau dari segi keindahan footnote-nya atau mau cantumkan nama nggak itu? Kalau keindahan tidak diatur, Oke. tidak dinilai, misalnya keindahan pakaian itu tidak diatur. Oke. Keindahan tulisan, kecuali keindahan, bukan keindahan sih sebenarnya, tapi ketepatan menulis. Kalau tulisan karya tulisnya ditulis pakai komputer atau laptop PC ya. Nah, kalau dia tulisan Al-Quran, ayatnya, hadisnya, itu ditulis langsung oleh peserta pakai tangan. Dia pakai pulpen, dia langsung menulis. Nah, di situ yang banyak terjadi apa ya kesalahan gitu kan. Ada yang tulisan Arabnya dari atas gitu, tiba-tiba sudah miring sampai ke bawah gitu. Jadi itu yang kalau dari segi tulisan bisa jadi itu yang menyebabkan banyak coretan karena tulisannya salah, hurufnya salah, atau barisnya tidak sesuai. Jadi itu kalau dari segi keindahan. Cuman kalau penulisan itu biasanya kita sudah latih sendiri. Jadi kan itu bagian terakhir. Sudah selesai menulis, baru tinggal menuliskan ayat. Ya, kalau cuma 1-2 baris, kita sudah bisa melatih sendiri. Kalau footnote, itu sesuai dengan kaidah penulisan. Nama misalnya, nama dulu, kemudian tahun, kemudian judul, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan pengutipannya, teknik pengutipan. Oh, baik. Untuk saran ke depannya kepada peserta, Bapak bagaimana sih memanfaatkan waktu ini agar cepat dan tidak melewati waktu batas pembuatan? Oh iya iya, ini yang paling penting ya. Bagaimana mengatur waktu, Iya. manage waktu agar supaya waktu menulis dan waktu untuk mengetik gitu, kok mengetik, menulis ayat itu tidak lebih dari 8 jam. Iya. Karena kita punya waktu 8 jam kalau karya tulis ilmiah Al-Quran itu di MTQ. Itu 8 jam. 8 jam kita harus menulis minimal berapa? 10 sampai 15. Nah, 10 sampai 15 halaman itu kita bagi 8 jam. Jadi 8 jam kalau kita punya waktu istirahat misalnya breaknya 4 setelah jam keempat, berarti pada waktu 4 jam kita sudah harus menyelesaikan
5 halaman atau 6 halaman. Itu harus. Bahkan lebih baik kalau kita sudah selesai menulis di istirahat pertama itu, di 4 jam pertama, kita sudah selesai menulis lebih dari 50%. Sudah 60, sudah 70%. Karena apa? Di waktu-waktu terakhir, injury time, nah di 2 jam, 1 jam terakhir itu, kita sudah mulai terganggu. Terganggu dengan apa? Orang yang sudah selesai, orang yang sudah mulai menulis, orang yang sudah mulai panik. Jadi konsentrasi kita itu sudah mulai terpecah dengan situasi itu. Dewan juri, dewan hakim yang sudah mulai kesana kemari, mulai mengecek, itu akan mengganggu. Makanya kita memanfaatkan waktu 4 jam atau 5 jam pertama. Sisanya itu tinggal kita menyempurnakan apa yang kurang. Sekar kemarin ikut. Iya. Sekar kemarin ikut. Jadi pengalamannya ya begitu. Iya. Kalau setelah istirahat, biasanya konsentrasi akan mulai menurun. Karena kita sudah lagi lagi berpikir lagi bagus-bagusnya. Kemudian kita harus terpotong misalnya dengan istirahat. Pikiran kita lagi terganggu lagi dengan yang dari luar, itu bisa menjadikan terganggu konsentrasi kita. Tapi ingat, yang paling penting adalah persiapan. Persiapan untuk terus belajar, seperti kita kalau main bola. Main bola itu yang penting tahu cara mainnya, teknik mengoper bola, teknik menahan bola, teknik mengumpan, teknik menendang, atau kalau kiper teknik menangkap bola, itu yang dikuasai. Nah, kalau di menulis apa? Kita harus kuasai teknik dasar dalam menulis, membuat kalimat, menyusun jadi paragraf, gitu. Di mana yang harus kita bikin jadi paragraf baru, setelah ini kalimatnya apa, setelah mengutip, kemudian apa, gitu. Jangan semuanya berisi kutipan. Nah, itu yang harus dipelajari. Bagi yang mau ikut. Iya. Bagi yang mau ikut bimbingan karya tulis ilmiah Al-Quran khususnya, di kampus kita ada namanya Sentra KTIK. Itu terbuka untuk semua mahasiswa IAIN Manado. Ya, semua mahasiswa IAIN Manado. Nah, sekarang memang kita lagi memusatkan di Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah. Kalau nanti ada ruangan juga yang lain di fakultas yang lain atau di ruangan yang lain dengan peserta yang jumlah lebih besar, kita akan bisa menyesuaikan. Karena ini terbuka. Sentra KTIK, Sentra Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, itu sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan di tingkat nasional. Insya Allah. Jadi kalau mau ikut bimbingan, kita akan bimbingannya mudah-mudahan setelah semester baru nanti, setelah perkuliahan baru lagi, kita akan membuka kesempatan bagi yang mau ikut. Kita akan buka untuk pembimbingan. Kita akan mulai bimbing lagi dari awal, mengenal karya tulis ilmiah. Kemudian kita siapkan sehingga bukan hanya MTQ saja, bukan hanya KTI di Musabaqah Tilawatil Quran kabupaten, kota, dan provinsi nasional. Tapi setiap ada perlombaan yang memperlombakan karya tulis ilmiah, kita bisa masuk, kita bisa ikut. Gitu. Jadi tidak hanya ini, tapi bisa mengikuti lomba karya tulis ilmiah Al-Quran di tingkat provinsi kah atau di tingkat nasional, bukan hanya MTQ. Jadi bebas saja kita bisa ikut Indonesia. Yang berikutnya, selain ikut lomba, kita tujuan utamanya bukan lomba. Jadi tujuan utamanya bukan ikut lomba dan jadi juara, bukan itu. Tapi bagaimana melatih mahasiswa untuk bisa menulis dengan baik. Manfaatnya apa? Ketika dia menulis makalah, ketika dia menulis proposal, ketika menulis skripsi, dia bisa. Gitu. Jadi lebih mudah. Sudah ada experience. Ya, sudah ada pengalaman, dia sudah punya ilmunya bagaimana menulis. Gitu. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih Pak, gimana sih karya tulis ilmiah berbasis Quran ini bisa menjawab peristiwa-peristiwa mungkin mengenai ketahanan keluarga atau perkembangan zaman? Nah, begini, karya tulis ini adalah sebuah, kalau karya tulis ilmiah Al-Quran di MTQ itu adalah sebuah tulisan reflektif. Jadi ada berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan dan menjadi jawaban atas permasalahan.
Misalnya ada ketahanan keluarga, bagaimana mempertahankan eksistensi keluarga di tengah era teknologi, era modern. Nah, Al-Quran memberikan jawabannya, bagaimana menjaga, misalnya Quran surah At-Tahrim atau Quran surah An-Nisa ayat 9. Itu dikupas tuntas. Jadi dia kupas dari ayat itu, tafsirnya ada, kemudian rujukan jurnalnya ada. Jadi lengkap semuanya. Nah, bagaimana dia bisa menjawab? Kalau itu cuma dijadikan satu tulisan saja di lomba, selesai. Maka kita menjadikannya selain jurnal atau artikel, kita bisa buatkan jadi buku. Nah, sementara sekarang kita masuk tahap editing untuk karya tingkat Kota Manado kemarin. Jadi karya mahasiswa di tingkat Kota Manado sementara masuk proses editing untuk kita terbitkan jadi sebuah buku, walaupun sederhana tapi itu karya mahasiswa gitu. Karya peserta. Jadi kan tidak sia-sia cuman habis print kalah misalnya, katakanlah kalah ya. Kalau menang kan alhamdulillah. Kalah cuman jilid habis itu buang. Tidak. Kita bisa jadikan karya mahasiswa sebagai produk jurnal, artikel, atau jadi buku. Nah, ini sekarang mau berapa ya kemarin? 12. 12. Jadi ada 12 karya peserta yang kita akan bukukan. Jadi sebuah chapter book. Transformasi digital dan ketahanan keluarga dalam perspektif Al-Quran. Itu judul bukunya. Ini sudah bocor ya sekarang. Jadi bukunya sudah sementara dalam proses editing dan penulisnya adalah semua peserta karya tulis ilmiah Al-Quran tingkat Kota Manado. Termasuk Sekar. Iya. Tidak hanya sekedar ditumpuk begitu ya. Ditumpuk, tapi kita mau itu jadikan sebuah produk buku. Jadi nanti Sekar akan tertulis nama di situ, penulis Sekar. Ada fotonya, diterbitkan. Kan kita sudah punya karya sendiri, walaupun itu adalah gabungan dengan karya yang lain. Luar biasa. Ternyata tidak sia-sia ya teman-teman kita berjuang di KTIK MTQ tahun ini. Kiranya teman-teman bisa termotivasi dan berlomba-lomba untuk mengikuti. Juga sebelum ikut lomba harus latihan jauh-jauh. Mungkin bisa coaching bersama Ustadz Mardan seperti itu. Sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan closing statement dari Ustadz Mardan. Statement ya? Ya. Closing berarti tutup ya. Ya. Kalau hari ini saya ingin memberikan statement saja, closing statement untuk podcast kita hari ini. Yang pertama, menulis itu adalah panggilan. Jadi orang banyak menyimpan ide dan gagasan, tetapi sedikit orang yang mau menuliskannya. Jadi jadilah orang-orang yang punya ide dan gagasan brilian, tapi mau untuk menuliskan ide dan gagasan itu. Dengan itu, ide dan gagasan kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Gitu. Jadilah tulisanmu sebagai inspirasi bagi banyak orang. Catat. Follow Instagram @mardanumar1980. Dan podcast kami Dema FTIK IAIN Manado, Suara Dalam Melodi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.